Selamat menunaikan ibadah puisi, kumpulan puisi dan beberapa prosa tulisan dari Djoko Pinurbo. Ini hari Minggu ya, hari Minggu 18 Oktober 2020. Seperti biasa kalau Minggu saya sering-sering membacakan puisi, walaupun beberapa minggu terakhir sudah tidak membacakan puisi, tapi kembali hari ini, pagi ini saya akan sharing puisi dari Djoko Pinurbo ya. Jadi ada 7 puisi yang saya akan bagikan. Ada 7 puisi yang akan saya bagikan dan teman-teman bisa melihat tulisannya di posting saya setelah IGTV ini. Yang pertama dulu, Pulang Malam, ditulis tahun 1996. Kami tiba larut malam, ranjang telah terbakar, dan api yang menjalar ke seluruh kamar belum habis berkobar. Di atas puing-puing mimpi dan reruntuhan waktu, tubuh kami hangus dan membangkai. Dari api dan api siap melumatnya menjadi asap dan abu. Kami sepasang mayat ingin kekal berpelukan dan tidur damai dalam dekapan ranjang. Agak gelap ya. Jadi ini beberapa puisi di dalam buku ini cukup gelap gitu. Cukup gelap itu maksudnya banyak yang very dark, gelap kental gitu ya. Saya menyukai Djoko Pinurbo di antara penulis-penulis muda. Djoko Pinurbo ini usianya sekarang mungkin 58, lebih muda 1 tahun dari saya 59, tapi termasuk muda di antara Sapardi Djoko Damono dan penulis-penulis lain. Cita-cita. Yang kedua, cita-cita, ditulis tahun 2003. Setelah punya rumah, apa cita-citamu? Kecil saja, ingin sampai rumah. Saat senja, supaya saya dan senja sempat minum teh bersama di depan jendela. Cita-cita, makin hari kesibukan makin menumpuk, uang makin banyak, maunya jalanan macet, akhirnya pulang terlambat. Seperti turis lokal saja, singgah menginap di rumah sendiri buat sekedar melepas penat. Terbekatilah waktu yang dengan tekun dan sabar membangun sengkarut tubuhku menjadi rumah besar yang ditunggui seorang ibu. Ibu waktu berbisik mesra, sudah kubuatkan sarang senja di bujur barat tubuhmu. Senja sedang berhangat-hangat di dalam sarangnya. Nah, Djoko Pinurbo ini sering sekali memakai kata-kata seperti kata, puisi, itu dipersonifikasikan ya. Seperti senja, matahari, rembulan, dipersonifikasikan menjadi sangat menarik ya. Ini salah satu kekuatan beliau ya. Cita-cita, puisi yang kedua. Nah, puisi yang ketiga ini sudah pernah saya bacakan sebenarnya, tapi ada 2 dari 7 ini yang sudah pernah saya bacakan, karena suka saya bacakan ulang ya. Harga duit turun lagi. Mengapa bulan di jendela makin lama makin redup sinarnya? Karena kehabisan minyak dan energi. Mimpi semakin mahal, hari esok semakin tak terbeli. Di bawah jendela, bocah itu sedang suntuk belajar matematika. Ia menangis tanpa suara. Butiran bensin meleleh dari kelopak matanya. Bapaknya belum dapat duit buat bayar sekolah. Ibunya terbaring sakit di rumah. Malu pada guru dan teman-temannya, coba ia serahkan tubuhnya ke tali gantungan. Dadah ayah, dadah ibu. Ibu tercinta terlonjak bangkit dari sakitnya. Diraihnya tubuh kecil itu dan didekapnya. Berilah kami rezeki pada hari ini
dan ampunilah kemiskinan kami. 2005 ini ditulis ya, harga duit turun lagi. Nah, ini selalu ketika saya baca ulang saya tetap merinding dan merasakan sesuatu yang sangat dalam pada kehidupan manusia yang berkekurangan. Mungkin kita harus belajar bersyukur juga atas kelebihan yang kita punyai. Nah, kalau tadi pada pilihan ketiga harga duit turun lagi di tahun 2005, maka di tahun 2006 Djoko Pinurbo menulis yang lebih ringan kepada uang. 2006. Uang, berilah aku rumah yang murah saja, yang cukup nyaman buat berteduh. Senja-senjaku yang jendelanya hijau menganga seperti jendela mataku. Sabar ya, aku harus menabung dulu. Menabung laparmu, menabung mimpimu. Mungkin juga harus menguras cadangan sakitmu. Uang, berilah aku ranjang yang lugu saja, yang cukup hangat buat merawat encok-encokku, yang kakinya lentur dan liat, seperti masa kecilku. Ini 2006, ya, ini 2006, kepada uang. Jadi ini yang keempat, ya. Bukunya Djoko Pinurbo, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi, saya baru beli di Gramedia kemarin bersama beberapa buku yang lain. Jadi kalau mampir ke Gramedia, cuma ini agak gelap menurut saya. Banyak sekali tulisannya yang dark gitu. Kalau bagi pemula mungkin lebih suka baju bulan, lebih ringan, lebih tipis, dan lebih nyaman dibaca menurut saya. Nah, ini pendek di tahun 2007. Ya. Gambar hati versi penyair. Jadi kalau orang gambarnya kan hati kan begini ya, siap-siap ya, atau begini ya, duit, atau begini ya. Nah, gambar hati versi penyair, dia bilang, 2007 ya, ini 2007. Seperti dua koma bertangkupan. Dua koma dari dua kamus yang berbeda. Dan tanpa janji bertemu di sebuah puisi. Keren menurut saya. Anda bisa baca ulang nanti di posting sebelah saya ketika Anda melihat puisi ini ya. Dan yang keenam ini tahun 2010 ya, tahun 2010. Jendela, atau yang 2009 dulu deh, yang 2009 dulu baru 2010 saya tukar ya. 2009 dulu. Doa seorang pesolek. 2009. Tuhan yang cantik, temani aku yang sedang menyepi di rimba kosmetik. Nyalakan lanskap pada alisku yang gelap. Ceburkan bulan ke lubuk mataku yang dalam. Taburkan hitam pada rambutku yang suram. Hangatkan merah pada bibirku yang resah. Semoga kecantikanku tak lekas usai dan cepat luntur seperti pupur. Semoga masih bisa kunikmati hasrat yang merambat pelan menghangatkanku. Sebelum jari-jari waktu yang lembut dan nakal merobek-robek bajuku. Sebelum kau senyapkan warna, sebelum kau oleskan lipstik terbaik di bibirku yang mati kata. Itu 2009 ya, cukup menarik juga ya tulisannya, doa seorang pesolek ya. Saya tidak tahu apakah Djoko Pinurbo akhir-akhir ini masih menulis di antara mungkin 5 tahun terakhir, saya juga nggak tahu karena saya lihat buku kayaknya ada beberapa kumpulan buku baru. Ini buku lama, ini mungkin semacam antologi ya. Nah, yang terakhir penutup cerita ini sudah saya bawakan dulu, sudah pernah saya bacakan, tapi saya suka cerita puisi ini. Nah, Djoko Pinurbo termasuk seorang penulis yang cukup kreatif, cukup banyak karyanya ya. Kalau Khairin Anwar itu sangat minim sekali karyanya, sangat sedikit ya. Jokpin dulu di Twitter rame ya, dia menulis kalimat-kalimat yang sangat cantik di Twitter, lalu tiba-tiba hilang semua, saya nggak tahu kenapa juga ya. Saya tutup buku hari ini, Djoko Pinurbo, Selamat Menunaikan Ibadah Puisi,
dengan puisi pilihan saya yang ke-7, 6 dan 7 terbalik tadi. Jendela. Di jendela tercinta, ia duduk-duduk bersama anaknya yang sedang beranjak dewasa. Mereka ayun-ayunkan kaki, berbincang, bernyanyi. Dan setiap mereka ayunkan kaki, tubuh kenangan serasa bergoyang ke kanan, ke kiri. Mereka memandang takjub ke seberang, melihat bulan menggelinding di gigir tebing, meluncur ke jeram sungai yang dalam, biur. Sesaat mereka membisu, gigil malam mencengkeram bahu. Rasanya pernah ku dengar suara biur dalam tidurmu yang pasrah, Bu. Pasti hatimulah yang terjebur ke jeram hatiku, timpal si ibu sembari memungut sehelai angin yang terselip di leher baju. Di rumah itu mereka tinggal berdua, bertiga dengan waktu, berempat dengan buku, berlima dengan televisi, bersendiri dengan puisi. Suatu hari aku dan ibu pasti tak bisa lagi bersama. Tapi kita tak akan pernah berpisah, bukan? Kita adalah cinta yang berjihad melawan trauma. Selepas tengah malam, mereka pulang ke ranjang dan membiarkan jendela tetap terbuka. Siapa tahu bulan akan melompat ke dalam, menerangi tidur mereka yang bersahaja, seperti doa yang tak banyak meminta. 2010, judulnya Jendela. Nah teman-teman, ini hari Minggu, mungkin hari saya membaca puisi, menikmati hari, walaupun masih diserang flu yang belum juga mau sembuh ya. Tadi pagi baru saja makan bubur, saya kasih obat lagi sekali ya. Mungkin kalau bisa ngeblak tidur lagi ya. Ya, tapi ini adalah hari istirahat yang baik, mungkin buat kita menenangkan diri, tidur, melupakan semuanya, meminum air dari sungai pelupa dan melupakan semuanya, dan besok ketika hari Senin kita mulai bekerja lagi dengan penuh antusiasme. Teman-teman sekalian, saya Tanadi Santoso. Selamat hari Minggu, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih telah mendengarkan.